Baik, kita akan mulai untuk praktek hari ini. Kita akan membuat sebuah objek. Yang kedua, mewarnai. Yang ketiga, kita mau belajar tentang layer ya. Jadi sekalian satu paket. Kita mulai dengan new. Kita bikin lembar kerjanya dulu. Tadi untuk memilih lembar kerja atau kertasnya di preset ini ya. Preset. Ada bermacam-macam, US paper, internasional, foto, web, dan lain sebagainya. Pilih salah satu. Nah, di sini di size-nya bermacam-macam. Kalau kita pilih internasional, size-nya juga bermacam-macam. Tapi semuanya bisa di custom, masih bisa di custom, ya. Di custom maksudnya dengan panjang dan tinggi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ukurannya pixel, inci, senti, mili, poin, pikas, kolom. Ya, kita pakai yang senti. Nah, perhatikan ukuran A3 itu width-nya 29, high-nya 42, resolusi 300. Ukuran filenya 49,8 M. Ini dari Photoshop-nya, resolusi dasar Photoshop atau default-nya menghasilkan file sebesar 49 M, ya. Kalau kita ubah, kita kecilkan resolusinya jadi 100. Nah, resolusinya 100 berarti ukuran filenya nanti 5,53 M. Ya. Belum dipengaruhi oleh ukuran panjang dan tingginya. Kalau tingginya Pak Jaya ubah jadi 10, ukuran size filenya juga akan berubah. Lihat, tambah kecil. Kalau width-nya dikecilkan, size-nya juga tambah kecil. Ini dibesarkan. Nah, ditambah lagi. Nah, dia tambah besar, ya. Perhatikan ya. Dulu segini ya. Ya. Pak dia pakai 100 saja. 3,9. Belum juga termasuk nanti ketika kita memakai yang namanya efek filter dan lain sebagainya, yaitu juga akan berpengaruh pada ukuran filenya nanti. Ya, resolusinya ini pixel per inci. Nah, jadi ada 100 pixel dalam 1 inci. Ini bisa per senti juga bisa. Ini akan mempengaruhi besarnya ukuran filenya juga. Lihat. Kalau per inci 3,99. Kalau per senti 25 M. Wow, tambah banyak. Ya. 1 inci itu 2,54 cm. Jadi bisa dihitung sendiri nanti berapa banyaknya. Ya, pakai per inci aja sudah cukup. Kita klik OK. Nah, sudah jadi. Ini lembar kerja kita yang pertama. Ya. Yang dibutuhkan untuk kerja seperti ini di desain Photoshop, kalau pribadi saya sendiri itu saya pasti membutuhkan satu jendela layer, terus satu history. Nanti channel ini mengikuti, path ini mengikuti, ya. Lalu kemudian ada adjustment. Ini nanti tergantung kita mau pilih apa enggak. Itu efek-efek atau filter-filter yang akan kita gunakan nantinya kalau sudah ekspor. Itu enak kalau pakai ini, ya. Ada jendela color. Nah, ini dia color. Ada switches, bisa satu blok seperti ini, ya. Ada stylenya seperti ini. Ini sudah ada efeknya, bentuknya sudah efek, ya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat satu objek. Di sini kita gunakan yang namanya shape, ya. Shape itu terdiri dari rectangle, rounded, ellipse, polygon, line, dan custom. Kita pilih yang rectangle dulu, pilih warnanya. Kalau sudah pilih warna, bisa langsung ditorehkan dengan cara klik, drag, lalu dilepas. Nah, ini dia. Ketika satu objek sudah dibuat, nanti akan muncul di sebelah jendela layernya ini nanti ada satu layer baru, ya, muncul satu layer baru, ya.
Ini kalau dibesarkan, nah nanti akan seperti ini, akan muncul shape 1 ya. Ini bentuknya masih vektor. Nah ini kalau didekatkan ini ada, nah itu vektor mesh thumbnail ya, bentuknya masih vektor, bukan bitmap. Nah kita buat satu lagi ellipse. Nah, kita klik drag ellipse. Nah lihat di layer, di jendela layernya ada muncul satu lagi shape 2 ya. Lalu kita buat lagi satu poligon. Poligon ini maksudnya adalah bangunan atau objek yang mempunyai segi. Nah segi berapa itu bisa kita atur, mau segi 5, mau segi 4, segi 8, segi 10, 11, 12 sampai 100 bisa ya. Nah sementara ini pakai segi 5. Segi 5 kita dapat dari mana kok bisa membuat segi 5? Nah bisa dilihat di paling atas, sides, sisinya ada berapa? Ada 5. Nah, kalau mau 4 bisa tinggal diganti, klik ganti ya, seperti itu. Nah ketika mau memindahkan objek, nah sekarang saya mau memindahkan objek yang kotak ini menuju ke sebelah kanan. Nah kita pindahkan, kita pindah toolsnya ke move tool ini. Nah sini ya, move tool. Nah sekarang kita pindahkan dengan cara klik dulu yang ada di layer shape 1 kotak ya, baru kita pindahkan seperti ini. Kalau mau kita memindahkan yang ellipse, kita pindahkan, klik dulu ellipse-nya baru kita pindahkan. Segi 5 diklik dulu baru kita pindahkan segi 5. Nah kalau untuk mengganti warna bagaimana? Nah kita ganti dulu warnanya, kita ubah dari vektor ini jadi bitmap dulu, kita raster dulu ya. Caranya bagaimana Pak rasternya? Nah namanya tuh di raster, klik kanan, misalkan ini segi 5 ya, kita mau kerjanya di segi 5, klik kanan baru kita raster. Nah, ini sudah jadi objek bitmap. Klik kanan, klik kanannya di sini ya, di daerah ini ya, klik kanan raster, klik kanan raster. Tentunya dengan 3 layer ini masih lumayan apa? Lumayan jelimet. Nah, tapi kalau sudah ekspor seperti guru seni budaya kita, tahulah guru seni budaya kita siapa ya, yang banyak menggunakan desain, itu sudah menggunakan minimal kalau orang desain itu bisa sampai ratusan layer. Kalau ratusan layer itu pasti bingung mencari objek ini namanya apa ya, objek ini namanya apa ya. Nah itu bisa kita bisa beri nama, misalkan nih ya segi 5 ini kita beri nama. Cara memberi namanya adalah klik kanan, kita ke ini layer properties. Nah ini baru diberi nama segi 5. Nah oke. Kalau terlalu ribet harus pilih, terus klik kanan, terus layer, terus ganti. Itu sudah beberapa langkah ya. Nah kalau mau cepet seperti ini, nah ini diklik dulu shape 2 nya, tulisannya ini langsung diklik 2 kali, klik. Nah, ellipse, tinggal di enter aja, enter, selesai. Klik kotak, enter, selesai. Nah ini dia ya, itu cara memberi nama. Ada 2 cara memberi nama, silahkan dipilih yang terbaik dan tercepat. Nah kemudian kalau memberi warna bagaimana? Memberi warna kita pakai yang namanya tools paint bucket. Kita hari ini fokus ke toolbox dulu ya, paint bucket. Kita fokus ke yang kotak dulu, kotak di sini. Nah kita ke paint bucket, kita ke foreground background, set foreground background, klik 2 kali atau klik ya. Nah, kita pilih warna merah, kita klik OK.
Kita klik di daerah di dalam kotaknya ini ya, klik, nah, seperti ini. Lalu untuk memberi warna yang elips sama, aktifkan dulu layernya, objeknya, kita pilih warna, klik-klik di sini, lalu kita pilih warna, kita baru klikkan warnanya di elipsnya. Segi 5 juga sama, klik layernya, aktifkan dulu, pilih warnanya, klik-klik warna hijau supaya jelas, kita klik di sini. Nah, ini dia. Kenapa di sini ada layer gitu ya? Nah, layer gini ini untuk memudahkan kita, karena ketika kita menghapus satu objek tidak akan mengganggu objek yang lain, ya, karena yang dihapus adalah yang ada di layer yang aktif. Nah, layer aktif itu ditandai dengan blok warna biru seperti ini, ya, seperti ini. Ini aktif, berarti yang bisa dihapus yang ada di layer segi 5, ya. Nah, ini juga bisa dipindahkan. Nah, ketika kita hendak menyusun, nah, jadi tiga objek ini sekarang saya susun. Saya letakkan di tengah. Nah, ini dia. Lalu klik yang elips, letakkan di sini. Lalu yang kotak, saya klik, saya letakkan di sini. Nah, ini dia. Ya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini tersusun. Artinya ketika di susunan layar paling atas, dia ada di yang paling depan. Ya. Ketika dia di paling bawah, maka gambarnya atau objeknya itu ada di paling belakang. Kalau diurutkan, nah ini dia. Ya, nah akan dilihat seperti ini. Kalau dipisah, seperti ini. Memang secara penampang ketika kita melihat di lembar kerja, yang warna biru dengan yang warna hijau ini sejajar ya, objeknya sejajar. Tetapi sebenarnya kalau dilihat di layer, di jendela layer, warna hijau ini ada di atasnya warna biru malahan, ya. Nah, buktinya kalau kita geser seperti ini akan ketahuan. Oh, ya. Nah, itu dia. Nah, enaknya bekerja dengan layer itu seperti ini. Nah, ketika Pak Jaya hapus, ketika saya akan hapus, nah, misalkan saya hapus yang hijau ini, saya hapus karena yang aktif adalah yang hijau segi 5, saya hapus. Nah, oh ini saya hapus ya. Nah, ini dia. Ya, saya besarkan, saya hapus. Dia tidak akan mengganggu yang warna biru atau yang warna merah, karena hanya yang warna hijau saja yang saya hapus. Nah, lihat. Karena yang warna hijau saja yang saya hapus. Jadi warna biru atau warna merahnya tetap aman. Ya, itu enaknya kita pakai layer. Nah, layer sendiri pengertiannya adalah lapisan-lapisan yang ada di dalam lembar kerja. Lapisan-lapisan itu apa? Lapisan-lapisan itu bisa berarti satu objek, ya. Terus 2 lapisan lembar kerja. Jadi dalam satu lembar kerja itu berisi beberapa objek, dan satu objek bisa berada dalam satu layer.